Hai, halo, apa kabar Hardliners dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda sekeluarga bersama orang-orang terkasih? Senang sekali rasanya kita bisa kembali bersua, kembali menyapa Anda tentunya setiap hari Jumat sore jelang petang, hanya di 100,6 Hardline FM dan juga Anda saksikan melalui channel YouTube Hardline Network. Dan seperti biasa program Dr. Talk hadir menyapa Anda bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Roni Francis, kalau nggak berubah ya namanya berarti. Emang jadi dari Prancis bisa jadi Roni Jerman gitu? Nah, itu Atau dia. Roni Tangerang? Karena ini Cocok ada di juga kan Tangerang ya Roni Tangerang ya? Jangan deh ya, kok. Atau Roni Cipondo? Jadi Kalau Roni Cipondo kayak penyanyi dangdut. Jangan dong, kualitas Apa? udah dari negara kok jadi turun ke Ya kota. udah, Roni Parabola. Nah, kali ini kita ada mau bahas sesuatu Kali tentang ini berarti Dis River dong ya? Dis River. Dis River kita akan Kita membahas bahas apa nih? tentang masih sama tentang sosial media, tapi kita dengan tema besar yang baru yaitu Iya. adalah demi konten. Demi ngonten. Oh, Mm-mm. kalau dulu itu ada film Demi Nyai. Demi nyai. Kemudian ada eranya Demi Anak Istri. Kemudian ada lagi eranya zaman Pancepondah, Demi Kau dan Si Buah Hati. Wow, kelihatannya generasinya ya, kok zamannya ya. Iya, generasi keluarga Indonesia. Nah, sekarang kita bahas Demi Ngonten. Demi konten. Coba maksudnya apa itu? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, orang bukan hanya memikirkan tentang bekerja. Mm-mm. Jadi kalau misalnya orang lulus kuliah mikir, oh gue mau kerja di mana nih, gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang, oh gue mau bikin konten apa ya? Karena tujuannya buat apa? Kalau bikin konten kan enak, kan kesannya ya. Bikin konten udah santai-santai, terus dapat duitnya banyak, wah bisa jalan-jalan, dibayarin, bagi-bagi duit. Pokoknya raja dari segala raja. Nggak boleh bilang gitu. Karena raja dari segala raja hanya dia. Oh. Ini kan istilah. Oke. Gitu Disclaimer loh. ya, disclaimer Iya, ya, Hardliner iya. ya. Nah, jadi Terus? akhirnya karena mereka udah berpikir untuk konten, maka yang dipikirkan pertama apa? Tempat dong untuk konten kan. Lokasi, Nah, venue. makanya kali ini kita akan membahas, kali ini lagi nih, Iya, Dis River ya. Kita membahas tentang namanya berburu lokasi. Nah, kalau misalnya Hardliners lihat nih, mungkin dari Bro Doni juga mungkin pernah ngelihat orang-orang kalau lagi di restoran. Pernah nggak ada lihat di tempat-tempat tertentu, dia lagi bawa kru-krunya, kita lagi makan enak-enak, dia bawa kru, heboh-heboh di atas, dia ngonten pas waktu lagi di atas gitu loh. Saya usir dia. Oh siapa Anda? Kan saya lagi mau makan. Oh gitu. Kecuali kalau dia mau ngontenin makanannya sendiri. Enggak lah, dia nggak ngontenin untuk makanan dia, tapi ngontenin makanan dibayar sama perusahaan. Oh, untuk sama restorannya. Iya. Ya ada beberapa sih yang misalkan baru pemula, ya memang dia mengeluarkan biaya sendiri. Jadi dia memang pergi ke tempat resto-resto. Ada satu cerita dari influencer waktu itu, saya lupa dari mana ya. Dia ke Bali ya. Kemudian dia cobain resto-resto pakai uang biaya sendiri. Dia untuk ini ya, review. Dia review makanan dan atau ternyata, restonya? Iya, review makanan dari restonya. Nah, akhirnya setelah berapa lama harapannya banyak orang yang melihat dan mau endorse sama dia. Dan ternyata enggak. Akhirnya ya itu kehabisan duit. Iya, jadi makanya nggak bisa. Nah, karena demi untuk apa? Jadi kan nggak mungkin dong. Oh, kita mau review nih. Nah, memang ada beberapa orang yang bawa pulang ke rumah makanannya. Tapi coba nih, mungkin Bro Doni karena pencinta makanan nih, saya tanya nih, makanan apa yang masih enak dibawa ke rumah deh? Ayo. Ayo, makanan apa? Makanan kering. Makanan kering. Contohnya apa? Kalau misalnya yang nggak ada kuah, kering semua dong bro. Ayam bakar kering jadinya. Jarang sih nggak ada ya. Nah rata-rata kalau namanya makanan itu enak kalau lagi panas, betul nggak? Apalagi kalau tempatnya agak jauh, tempat rumah kita misalnya susah, ya kan nyampe ke tempat kita udah dingin. Makanan dingin apa yang enak kecuali frozen food yang mesti kita panasin kan? Iya, makanya makanan itu jangan dikasih panadol. Tapi dia panasnya hilang. Nah, karena itu makanya orang nge-review itu kebanyakan untuk namanya makanan pasti di tempatnya. Makanya dia cari tempat-tempatnya di mana. Rasa asli, masih panas, fresh from oven. Iya, dan ada kalau misalnya lihat juga misalnya kayak gini, dilihat di restoran, kita pasti akan lihat nih restoran ini bakal nanti direview sama orang atau enggak. Kita lihat tempatnya kadang-kadang, tempatnya bagus nggak ya buat direview gitu kan? Tematik. Iya, tematik atau enggak. Kok tempatnya terlalu biasa, misalnya gitu. Bukannya nggak bisa, bisa aja sih. Tapi makanan itu harus betul-betul yang spesial banget. Iya, itu kan banyak juga misalnya
pedagang kaki lima yang orang untuk membeli dagangannya itu ngantri berjam-jam. Tempatnya sih biasa, bahkan ada yang di pinggir jalan di atas trotoar ya kan, dia bukanya malam gitu kan. Tapi cuma berapa jam langsung habis. Nah, jadi fokus ke makanannya. Jadi harus ada sesuatu yang betul-betul spesial. Nah, ada juga yang spesial jualan bakmi. Tapi karena cicinya penampilannya luar biasa. Oh iya benar. Cantik. Benar. Bakmi cici kan. Iya. Itu rame juga tuh bro. Iya kan. Jadi saya pun nggak tahu itu rasa bakminya seperti apa. Bahkan ada juga bakmi dengan status ya saya ngomong. Iya. Tapi karena orang sudah tersepona dengan sang penjualnya. Jadi apapun pasti enak gitu kan. Karena semua kan tergantung dari pikiran kita gitu kan. Ya, itu namanya marketing ya. Kita kan nggak bisa istilahnya kita membatasi seseorang harus kalau namanya makanan rasa enak. Tetap kok ada restoran rasanya biasa aja. Tapi rame luar biasa karena kenapa? Tempatnya enak buat ngumpul gitu loh. Tapi kalau buat saya ada 2 makanan yang pasti enak. Apa tuh? Makanan ini 2 jenis makanan yang pasti enak buat saya. Tunggu, saya tebak-tebak dulu. Pertama biasanya bakmi, betul nggak? Pasti enak kayak gitu. Terus yang kedua? Yang kedua kue tiaw atau nasi goreng. Salah. Oh salah semua. Jadi bukan makanannya, tapi siapa yang membuat? Wah, yang pertama pasti makanan mama saya. Yang kedua adalah makanan istri saya, masakan dari istri saya. Bisa saya komplain ini ya. Dan makanan yang dimasak, diproses, diolah dan disajikan dengan cinta, itu pasti enak rasanya. Ini kita mau makan lagi panas, sudah dingin ya kan, makan di tempat, makan di luar ya kan. Karena kan saya kalau ke kantor itu kan saya bawa makan dari rumah bro. Oh bekal. Iya. Oh ini irit atau dalam rangka apa ini? Karena saya lebih suka makanan dari rumah. Wah, dan istri saya pasti menyiapkan makanan. Wah, segitu cintanya ya. Jadi kadang orang di kantor itu suka kaget-kaget lihat saya gitu kan. Masih bawa makanan dari rumah? Oh iya dong. Masih untung gak dibilang begini bro. Apa? Memang masih kurang bayaran dari sini. Ya itu soal kebiasaan dan soal apa ya. Saya lebih percayakan sumbernya dari mana. Ya kan? Cuma kadang menimbulkan perang juga itu. Kenapa? Ketika saya lupa tempat makanannya ketinggalan. Kayak tadi malam saya ditanya loh. Tumblernya ada. Itunya apa namanya tempat makanannya? Apa brand yang terkenal itu? Ya, sudah tutup pabriknya itu. Wah, saya nggak ingat deh kalau soal yang apa sih itu ya pokoknya. Karena kita kadang menyebutkan sesuatu bukan sesuatu itu tapi brandnya kan. Oh iya benar. Apa sih ya? Udahlah saya lupa. Dipikirkan lah ya. Apa sih nama tempat bekal makanan? Ini bisa jadi kuis buat kita hardliners nih. Nah itu ditanya saya lupa, saya ingat-ingat apa di mobil, apa di kantor, ternyata saya lupa betul. Nah hampir saya tidur di teras. Nah tadi kalau ngomong-ngomong Bro Doni bilang tadi katanya masakan dengan cinta pasti enak. Pertanyaan saya, emang cinta bisa masak? Saya belum pernah dengar sih ceritanya. Karena cinta itu kita harus tanyakan pada si Rangga. Oh, Rangga. Ada 2 sekarang. Kalau Rangga kan cuma ada di dalam film. Oh iya. Satunya lagi anaknya Uya Kuya. Iya, cintaku ya. Iya, cintaku ya. Halo. Boleh nanti endorse juga ya. Kita lagi nggak mau membahas Uya Kuya karena baru dapat oleh-oleh dari Los Angeles ya kemarin. Iya. Oke, kita kembali ke soal tempat tadi. Nah, itu dia. Itu juga masalah yang tadi dibilang sama Cinta, masalah dari tempatnya ketika lagi konten. Jadi kan kalau misalnya orang bilang konten itu harus tempat studio sendiri. Siapa yang bilang? Ya kan, konten itu harus tempat yang kedap suara. Kenapa? Wah, kalau nggak kedap suara berisik dong, orang nggak bisa kedengeran. Nah, siapa bilang? Ya itu pasti orang yang bilang itu orang yang punya fasilitas persewaan studio konten. Iya. Dengan kedap suara. Kan harus supaya ini ya, supaya laku ya tempatnya ya. Jangan Anda pergi ke tempat lain. Ngonten harus sesuatu yang proporsional. Saya bantuin jualan nih jadi jangan ya. Ya karena memang tiap zaman itu kan beda teknologinya ya. Kenapa dulu itu studio radio dan televisi itu harus kedap suara? Karena memang yang penting itu suara dari sumber suara, misalnya penyiar atau narasumber itu tidak boleh terganggu dari luar studio. Nah, jadi yang dikedapkan itu dalamnya.
Biar yang dari luar tidak masuk ke dalam studio. Nah, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi audiovisual, streaming, itu sudah bisa kita mau dimanapun, ya di pinggir jalan, di tengah keramaian pasar gitu kan, suaranya tetap jernih dan clear. Bahkan kita bisa mengubah karakter suara kita. Oh iya, betul. Kan? Jadi orang dari laki-laki jadi kayak suara perempuan. Dan lebih uniknya lagi dalam tanda petik yang berbahaya, ada deepfake kan. Oh iya, betul. Pasti Bro Roni mengikuti kan perkembangan wajah dan suaranya Mbak Im Wong ya. Yang kemudian dipakai untuk menelpon korban. Menjanjikan sesuatu tapi dia harus mentransfer dulu gitu kan. Banyak korbannya. Karena kecanggihan AI zaman sekarang. Di luar negeri Brad Pitt wajahnya dipakai, suaranya ada orang Perancis yang harus rela kehilangan kalau saya tidak salah 35 miliar kalau dikurskan rupiah. Waduh, kalau gitu saya nggak berani ngomong, saya diam aja lah nih. Saya takut suara saya dipakai untuk ini orang. Berarti episode terakhirmu di sini kalau diam aja. Kalau kita di radio yang bisa disaksikan seperti Hotline itu radio, tapi bisa disaksikan karena kita juga mengudara bukan cuma di 100,6 Hotline FM, tapi juga lewat channel YouTube ya di Hotline Network. Jadi kalau soal tempat menurut saya ya penting-penting enggak, penting tergantung programnya, enggak ya tergantung juga. Contoh misalnya, kalau dia mau membawakan sebuah konten untuk masak, tempat menurut saya penting. Kenapa dia harus punya tempat yang memang bisa memfasilitasi ada kompor? Saya tidak bilang di dapur ya. Jadi dia bisa di mana saja, tapi tempat itu proporsional, layak untuk dia meletakkan alat masak. Karena kontennya tentang masak. Dulu kan orang bikin konten masak itu kan pasti di dapur. Jadi makanya sponsor kitchen bagus. Sekarang ada yang bikin masak itu di tengah hutan, di pinggir pantai. Betul. Tapi yang tidak pernah berubah apa? Tetap ada kompor atau alat masak. Betul. Dan kalau misalnya sebenarnya gini ya, kalau dengan teknologi yang ada, itu sebenarnya mengurangi rasa-rasa naturalnya. Misalnya contoh, orang mau konten masakan. Orang kalau namanya masakan itu kan ada istilahnya apa ya, kalau pakai oseng-oseng gitu kan. Jadi bunyi apa sih yang kelihatan orang itu masak? Bunyi tang ting. Itu yang sebenarnya bikin bunyi seru kan. Osengnya itu ya. Nah, coba bayangin dia bikin konten dengan teknologi yang ada zaman sekarang, dia gak kedengeran suara yang bunyi ting gak kedengeran, tapi cuma kedengeran suara dia. Habis ini kita tambahkan dengan bumbu garam. Habis ini kita tambahkan dengan lada. Maka rasa akan menjadi enak. Tapi nggak dulu, tang-ting. Itu juga rasa serunya juga kurang, kan? Jadi bagaimana orang itu harus bisa melakukan sesuatu yang mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa terdengar sama orang lain. Nah, lalu yang kedua tentang tempat juga nih Bro Doni ya, sebelum kita jauh nih, soalnya tentang makanan dulu tadi kan. Jadi kalau tadi bilang makanan, oke, bisa di mana aja, betul, setuju ya. Tapi kalau misalnya di dapur bisa nggak? Bisa. Sebenarnya. Tapi yang mesti dipikirkan apa? Karena ini kita buat media sosial, maklum ya lahirnya. Nah, jadi yang paling dipentingkan adalah bagaimana pencahayaannya. Gambar, visual. Ada. Ini suara udah bagus, orang udah keren, kayaknya resepnya juga bagus, tapi gelap nggak kelihatan. Dia masukin apa salah? Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi ganti nama acaranya jadi acara uka-uka. Ya mungkin itu kecelakaan yang bisa bermanfaat. Nah, jadi itu salah satu hal yang kalau misalnya kita lihat juga di dalam tempat bagaimana cara kita memilih adalah pencahayaannya. Yang kedua nih, kalau misalnya contoh nih, coba Bro Doni punya kafe ya kan. Tempat mana sih yang kurang lebih bagus untuk di kafe orang buat masukin di dalam media sosial? Saya mesti hati-hati ngomongnya sosial media, nanti salah lagi. Kira-kira tempat yang kayak gimana yang bagus buat di media sosial? Yang fotogenik dan instagramable. Apa tuh yang maksudnya instagramable-nya? Mungkin dia mengangkat sebuah tema khusus, apakah karena furniturnya tertentu, desain interiornya, kan? Atau bahkan warna, atau bahkan sekarang hal-hal yang kecil-kecil itu yang detail seperti misalnya properti kayak di sebelah saya ini kan ada pesawat radio di era tahun
Tahun berapa tuh? Sampai terakhir mungkin 90-an ya, orang masih dengar radio ya. Iya, masih bisa nyala nggak ya? Nah, ya saya nggak tahu, nanti kita cek ya habis ini ya. Nah itu juga penting, karena ada beberapa kafe misalnya yang memang dia temanya itu tema nostalgia. Ya kan, jadi kita masuk ke situ, itu dari bentuknya kafenya, interiornya, bahkan propertinya itu jadul ya. Nah itu kan juga menarik gitu kan. Atau kebalikannya, futuristik. Ya kan, betul. Seolah-olah di masa tahun 2300. Nah. 2300 jauh banget ya dari sekarang ya. Kalau duitnya 5.000 berarti kembali berapa? 2.200. Langsung mikir ya. Nah, ada di enggak dong, 2.700. Iya kan 2.300. Oh tadi masih dipikirin. Iya, nanti dikomplain sama hardliner. Iya. Kemarin saya baru dari salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Ya, jadi tempatnya biasa, tapi di depannya ada motor. Oh, motor-motor apa? Motor gede, motor klasik, Vespa gitu ya? Oh, bukan Vespa. Jadi motor kayak motor yang gede zaman dulu tapi yang klasik punya lah, gitu kan ya. Bisa dipakai ya nggak tahu, masih mengkilat ya, namanya buat pajangan ya kan. Dirawat ya. Iya. Buat jadi, orang foto gitu ya. Iya, jadi temanya di situ memang buat orang nyantai. Temanya juga karena itu udah klasik, nggak mungkin dong. Nah, kita juga mesti memikirkan tema tuh sesuai nggak dengan pencahayaan lampunya. Kalau namanya tema klasik nggak ada warnanya putih, warnanya itu kuning-kuning ya kan. Nah, itu jadi dipakai tema-tema seperti itu. Iya. Ya kan, jadi kadang-kadang orang itu kan nggak terlalu memikirkan itu ya waktu lagi di awal mulai konten. Yang penting ada tempat, bisa dateng gitu kan. Nah ada juga teman saya yang belajar konten nih bro. Nah dia bilang begini, kita ini katanya begini atau begitu? Begini dulu deh, nanti baru begitu kan di tempatnya kan. Ada dua ya. Jadi begini, waktu dia begitu, biar pas ya semuanya. Kalau dari aspek komunikasi, ada kalanya orang kalau menyebutkan kata-kata tertentu itu biasanya cenderung negatif. Oh, apa tuh misalnya contohnya? Jadi begini, nah itu. Oh, kayaknya ujungnya nggak enak. Jadi begini, kalau nggak enak pasti minjem duit. Ya, jadi begitu bro Dodi. Itu minjem duit. Nah, jadi teman saya itu pergi ke tempat orang-orang. Jadi dia temanya adalah tentang bisnis. Bagaimana orang memulai bisnis. Jadi dia datang ke tempat orang. Dia datang dan selalu temanya adalah di sofa. Kayak sofa yang saya pakai sekarang ini. Yes. Pokoknya di tempat manapun dia pokoknya harus ada sofanya. Dia datang di situ dia buat ngobrol. Ya masalah tempatnya belakang ada apa nggak peduli. Yang penting katanya ada sofa. Yang penting ada sofanya. Ya dalam atau luar ruangan? Di dalam ruangan pastinya kan. Nggak mungkin sofa dia sendiri atau berdua. Kan ceritanya interview podcast. Oh, Nah kemudian habis itu dia lihat. Jadi kan yang orang berharap ada podcast itu kan cuma bukan bikin kontennya kan. Tapi ada orang yang melihat akhirnya bisa dimonetisasi. Nah kemudian dia lihat, oh ini udah bagus ya, kesannya udah oke semua. Tapi kok nggak ada yang ngelihat gitu loh. Nah akhirnya apa yang dirubah-rubah? Kurang amal ibadah kayaknya ya. Udah sampai doa puasa, nggak bisa ngangkat juga. Jadi apa yang dilakukannya ternyata perubahan dari judulnya. Makanya orang bilang clickbait ya, bagaimana membuat, bukan hook, belum hook. Ya, hook itu ketika dia berbicara pas waktu lagi di awal, tapi dia mengubah headline-nya. Akhirnya kayak gimana? Dari berapa cuma view-nya mungkin 20 ya kan, mulai ada 100, 200. Oh, ternyata begini loh yang orang mau ya. Jadi kayak model kayak clickbait ya, orang bilang, oh ini jadi kata-kata hook. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam headlines ya kan. Walaupun di dalam dia tidak pernah melakukan sesuatu yang ada hook di dalamnya. Ya kan. Nah, kemudian masuk kan, orang banyakkan podcast. Nah, berasa nggak kalau ketika lagi di dalam podcast, apa yang dilakukan harusnya di awalnya? Apa? Nah, jadi memancing rasa penasaran orang. Jadi ada salah satu bukan podcaster ya, YouTuber asal di luar negeri lah ya. Dia itu kontennya sederhana. Misalkan contoh, kontennya dia itu adalah gimana cara masuk bioskop. Mas tanpa bayar. Nah, waduh, itu kan headline-nya bagus ya. Headline-nya bagus kan. Iya. Nah, tapi kalau orang mau lihat dari awal, males kan. Jadi gimana membangun rasa penasarannya? Dikasih cuplikan. Tapi ada nggak dia ngomong? Ada dong. Guys, kita masuknya lagi di dalam nih. Wah itu kita sampai di sini ya. Terus mulai. Baru, hai guys, kita hari ini lagi mau mencoba bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam bioskop ternyata tanpa mencoba doang dengan membayar ya.
Nah, mari kita lihat bagaimana cara saya untuk bisa masuk. Nah, doain ya guys, supaya kita bisa masuknya benar-benar nggak bayar dan nggak ditangkap ya. Semua demi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah, jadi kemudian dia baru habis itu masuk. Tapi itu yang memancing kita, akhirnya kita nungguin gitu kan. Nah, ini juga berkaitan dengan namanya lokasi. Ya, jadi setiap Itu di kali bioskop beneran? di bioskop beneran. Jadi ketika orang berbicara, oh konten itu harus nggak disesuaikan temanya dengan di lokasi. Ya Enggak kan? juga. Nah kalau misalnya kayak tadi, oh berarti dia harus di lokasi. Bioskop. Nah, jadi artinya apa? Lokasi ini menjadi sesuatu yang sifatnya variabel, variatif jadinya kan. Jadi nggak bisa lagi, oh harus studio. Oh, mohon maaf ya, yang penyewaan untuk studio. Tapi memang tempat Anda juga bagus gitu. Ya, Iya. zaman sekarang trennya adalah orang suka sesuatu yang real. Jadi kalau misalnya orang bilang, "Wah, ini tempatnya rapi banget," taunya belakang green screen. Makanya orang nggak mau. Orang sukanya sesuatu yang real. Iya. Gitu kan? Ini asli nggak nih? Green screen atau asli? Asli loh. Bisa ditepok-tepok loh di sini. Jadi kalau misalnya orang suka sesuatu yang asli, nah ini adalah tempatnya gitu loh. Iya, saya kadang juga bingung ya, karena hanya di Indonesia itu semua ada dan suka-suka. Oh, maksudnya gimana tuh suka-sukanya? Ya, orang bikin podcast. Itu kan Kenapa? audiovisual. Iya, betul. Padahal podcast itu kan aslinya namanya pod kan? Pod buat di earpod gitu. Iya. Harusnya suara doang, makanya bentuk mikrofonnya kayak begini. Iya. Karena fokus pada audio. Itu kan auditive program gitu kan. Iya. Nah, cuma sekarang waktu orang bikin podcast, bikin audio, ditambahkan rekaman videonya. Iya. Nah, udah jadi kayak TV. Cuma settingnya podcast gitu. Dan hanya di Indonesia itu yang kayak begitu. Oh gitu. Ya maksudnya di Indonesia itu semua bisa. Coba contoh media sosial. Twitter. Twitter itu apa? Microblogging kan? Iya, microblogging. Jadi harusnya cuma teks. Ya, dan dibatasi 256. Gak nyampe, dulu cuma 112 kalau nggak salah. Ya sekarang mungkin lebih banyak gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia? Dia kirim foto, sekarang video. Dan dia cool tweet. Berseri-seri. Aduh, panjang sekali. Jadi nggak enak. Karena saya melakukan itu. Nah, jadi hanya di Indonesia itu media sosial tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Ya meski memang bisa digunakan ya kan untuk yang lain. Terus yang kedua, Instagram. Gambar instan kan? Harusnya itu kan bahasa gambar, foto. Tapi ternyata di bawah foto ada caption yang panjangnya bersambung di kolom komen. Ya, betul. Hanya di Indonesia gitu kan. Padahal sebenarnya gambar yang berbicara. Kan artinya kreatif itu, bro. Ya, kalau gitu menurut saya orang Indonesia itu sangat talkative dan digital native. Dia sangat aktif berbicara melalui media digital. Nah, tetapi ketika bertemu satu sama lain, di situ barulah masalah muncul. Kita semakin kesini semakin kesono. Artinya makin kesini makin antisosial. Banyak orang yang kemudian aktif di media sosial, tetapi ketika bertatap muka atau berbicara di depan publik langsung, dia gelagapan. Nggak bisa mengeluarkan idenya. Nah, jadi dia harus dipancing dengan apa? Ya udah dia di belakang layar aja, kontennya itu dia produksi secara digital gitu loh. Tapi ketika dia kemudian harus melakukan presentasi depan bosnya, ya ide, konsep atau presentasi depan publik, itu beda gitu. Nah, ini PR buat kita semua nih Headliner ya. Kalau Anda punya anak-anak yang generasinya Gen Z seperti saya, karena yang generasi baby boomer seperti Bro Roni itu kan pasti sudah mulai nimbang cucu kan. Nah, itu tolong didampingi anak-anak Anda. Kenapa? Media sosial dengan menggunakan gawai itu bagus, tapi jangan sampai dia terlalu lama di media digital sehingga lupa fitrahnya sebagai manusia untuk tetap berinteraksi sesama manusia. Karena ada kasus, bro, di mana orang itu atau anak itu dia lebih pede ketika dia chat dengan teman-temannya. Betul. Ya, atau dia belanja online. Dia aktif sekali, tapi ketika kemudian dia harus keluar rumah ke warung ya atau ke toko, dia nggak berani. Dia nggak berani loh menghadapi manusia asli gitu. Dan untuk ngomong saja selancar dia di media sosial itu tidak berani. Ada. Itu saya temukan kasus di lingkaran dekat saya seperti itu gitu. Nah, ini PR buat kita ya, karena teknologi itu harusnya membantu kehidupan manusia, jangan malah membuat aspek kemanusiaan kita semakin hilang atau bahkan berkurang. Nah, itu juga. Agak bijak nggak gua ngomongnya hari ini?
agak sedikit ya, apa gara-gara pakai pakaian yang kayak gitu. Iya, untuk mengimbangi lah ya. Biasanya kan gitu. gue agak resmi gitu kan, hari ini agak casual, jadi Iya. harus diimbangi dengan Pengen kata-kata yang pengen bijak. dipanggil ini ya, coach untuk anak-anak muda Iya ya. dong, yo. Tapi lucu gini bro. Ketawa dong kalau lucu. Ada beberapa yang saya tahu ya, Hmm. kalau misalnya orang-orang influencer. Kalau beberapa lebih dari satu ya. Iya, lebih dari satu Oke. memang. Dan mereka itu ketika berbicara, mereka itu bilang bahwa mereka itu introvert. Kita lihat, Hmm. di media sosial kayaknya bawel Kayak banget. aku ya. Oh. Loh, aku tuh introvert loh bro. Beneran. Kalau di rumah, aku tuh baru aslinya. Kenapa? Coba. Kalah suara sama istri. Kita minta hardliner, seberapa banyak nih hardliner yang merasa Bro Doni ini adalah orang yang introvert. Loh, gitu karena mungkin hardliner lihatnya aku tuh selama ini hanya di media, Hmm. baik di hardline ataupun di televisi, ya kan? Hmm. Tapi kalau aslinya aku ya paling lingkungan dekat aja Iya. lah ya. Tapi masih mending bro, Heeh. masih mending dilihat di media daripada dilihat di foto tuh udah. Karena zaman dulu itu baca berita itu kayak pas foto. Iya. Jadi pas foto dikasih suara. Tahu nggak bro, kalau orang katanya cuma bisa dilihatnya lewat dari foto aja, artinya orangnya udah kemana? Udah jadi kenangan itu. Iya, udah kembali ke rumah bapak ya. Nah itu dia. Nah balik kayak tadi gini ya bro. Jadi dia nggak berani bahas soal itu. Jadi ada beberapa orang yang bisa bawel banget di media sosial ya. Tapi pas waktu lagi ketemu dengan orang tadi kayak dibilang sama Bro Doni kayak antisosial banget ya. Iya. Jadi lebih banyak kalau misalnya nggak ditegur sama orang dia diam ya kan. Pas waktu dia lagi ngobrol, "Hai guys, gimana kalian semua yang ada di sana?" Kan kesannya ini orang kayaknya ramah banget. Hati-hati ya. Karena sesuatu yang dimunculkan di dalam media sosial itu bisa jadi berbeda dengan apa yang kenyataannya ya. Dan ternyata gini bro, ketika kita misalnya cuma ngonten dan kita ngonten sendirian gitu ya. Salut loh sebenarnya, dia ngomong sendiri ya kan. Dia merasa seolah-olah ada yang memperhatikan dia ya kan. Itu kehebatan. Iya. Jadi dia harus berpikir bahwa dia tidak sendiri gitu loh di sana. Theater of mind. Nah, itu makanya saya sejak dulu itu selalu salut, kagum dengan radio announcer. Wow. Ya, saya memang tumbuh di media televisi itu, tapi basis saya juga sempat di radio. Nah, ketika kita di radio itu yang kita hadapi kan cuma mikrofon seperti ini, hardliners. Nah, coba bayangkan ketika Anda harus menggambarkan sesuatu yang kita lihat, tapi pendengar tidak lihat. Jadi kita kan harus menggambarkan ya, bukan cuma memperdengarkan, tapi menggambarkan secara visual. Nah, itulah kemampuan theater of mind. Bagaimana dia kemudian membuat sebuah narasi atau cerita dengan kata-kata, dengan diksinya, yang orang dengar saja bisa ngebayangin. Oh iya, saya bisa, walaupun saya cuma dengar suaranya Bro Doni, tapi dari penjelasannya Bro Doni, saya bisa paham kalau Bro Doni itu ternyata generasi baby boomer. Gitu. Iya kan? Kalau TV kan beda. Nah makanya sekarang itu sudah nggak jelas radio, TV enggak. Semuanya, media itu sudah new media itu begini. Bisa semuanya didengar, ada suara, bisa dilihat, ada teks, data, streaming bisa, mau nonton kapan saja bisa. Jadi ya, sudah tidak ada sekat dan batas. Pertanyaannya adalah kita mau masuk di mana? Kalau Anda membuat konten, saran saya, bikinlah yang spesifik. Ya, karena kalau dulu kan orang menyaksikan televisi itu berdasarkan penjadwalan siar. Ya. Jadi kita misalnya ingat nggak dulu saya pengen nonton film di A-Team, waktu zaman saya SD kecil, ya, dulu di A-Team, kemudian apalagi tuh Hunter. Tahu nggak Airwolf? Airwolf? Nggak nonton ya. Tahun berapa ya? Sama kayak di A-Team eranya harusnya. Sama satu lagi yang paling saya suka itu MacGyver. Itu sudah era TV swasta. Saya kan zaman saya masih lebih dulu lagi. Masih TVRI. Jadi bisa ketahuan ya hardliners. Dan TVRI itu kan baru mulai berwarna sekitar tahun 1980-an. Nah, jadi waktu saya kecil itu hanya demi menunggu film di A-Team setelah Dunia Dalam Berita. Kan Dunia Berita dulu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tapi kecil saya kan di Makassar. Jam 10. Oh, beda 1 jam ya? Beda 1 jam. Jadi setelah Dunia Dalam Berita itu 10:30 selesai, baru filmnya. Nah, kadang ketiduran. Nah, ketiduran itu besok kan digendong papa saya ke kamar. Besok paginya saya marah-marah. Kenapa nggak dibangunin? Ini saya pengen tes Bro Doni nih. Katanya suka banget di A-Team, ya kan?
Tokonya siapa aja masih BA, Murdoch, BA ya yang kan? mana BA? BA itu yang ini. Yang hitam. Iya, rambutnya spike ya. Iya, rambutnya spike. Sama yang kaptennya kapten apa? Yang juga. Kapten lupa saya. Yang pasti bukan Kapten Amerika kan. Ya. Tapi pesan yang mau saya sampaikan adalah dulu kita harus merelakan waktu kita menyesuaikan dengan waktu tayang oleh stasiun televisi. Itu namanya kan scheduled broadcast kan. Nah kalau sekarang enggak, Hardliner. Jadi kalau Anda misalnya suka konten masak, Anda bikin masak nih, konten masak nih. Nggak perlu orang menunggu, tayangnya jam berapa. Itu kan televisi konvensional. Betul. Makanya semua stasiun TV sekarang juga dia masuk ke media digital setelah tayang di TV yang terjadwal tadi, ya dia langsung upload atau unggah ke media digital. Ya. Jadi orang bisa nonton setelah itu kapan saja. Jadi sekarang kuncinya ada di tangan penonton. Jadi kalau kita mau cari misalnya apa, Bro Roni paling suka cari di YouTube misalnya konten apa? Konten untuk lawak. Konten untuk komedi lah ya. Oke, kayak saya misalnya iklan-iklan lucu, iklan Thailand kan lucu-lucu. Iya. Saya hanya cari itu, ya kan? Atau misalnya funny video, biasanya fokus pada video-video lucu, ya kan? Atau saya lagi pengen misalnya cari salon mobil, ya kan di Jakarta, ya saya hanya cari sesuai kebutuhan saya. Saya tidak perlu menunggu acara tentang mobil ditayangkan di stasiun TV tertentu hari apa jam berapa, belum tentu juga saya ready, ya kan? Betul. Mungkin lagi kerja atau apa gitu kan. Nah, jadi lebih spesifik. Nah itu ada celah yang mungkin Hardliners bisa pakai. Jadi jangan khawatir, konten apapun menurut saya kalau dikemas dengan baik itu ada yang nyari kok. Bahkan sampai orang bikin konten tentang hewan, ya tentang hewan melata, ya kan, tentang makanan-makanan ekstrem, ya kan. Di Pasar Tangerang, Pasar Lama Tangerang kan ada warung ular kan? Oh, nggak tahu saya, belum sampai explore sana. Nah itu juga saya tahunya dari konten di YouTube gitu kan. Nah kemudian ada orang yang memang spesifik membahas misalnya tentang motif desain batik, ya kan. Yang penting itu aja, dia konsisten di bidang itu. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya dia lakukan itu, dia akan mendapatkan tempat di hati penontonnya. So sweet sekali sih. Nah, balik lagi kalau soal tentang lokasi dulu nih, Bro. Ya kan? Jadi kadang-kadang yang pertama tadi ya saya ingin menyampaikan bahwa orang harus mencari namanya tempat itu bukan soal masalah kedapnya, soal masalah harus yang sepinya, tapi tempatnya itu yang relate sebenarnya dengan headlines ya, dengan apa yang mau dibicarakannya. Yang kedua, jangan dibuat stres kadang-kadang cari lokasi gitu loh. Karena kalau misalnya contoh, mungkin hobinya stres. Karena kontennya mungkin bagaimana mengatasi stres. Oh iya. Jadi setelah dia stres, baru dia bagi tips. Bisa masuk my God. Nah, jadi kalau misalnya gini loh, contoh kayak di tempat kita aja ini bro ya. Jadi walaupun dengan angle yang sama, tapi kita bisa membuat ya berbagai macam konten di sana. Jadi jangan pikir, waduh gue mikir lagi abis dari sini, mesti cari tempat di mana lagi ya. Sehingga akhirnya gak jadi buat lagi. Kok belum ada sih yang diupload lagi? Bingung, masih mau cari tempatnya di mana? Belum ketemu tempatnya. Iya, kayaknya itu terlalu biasa. Akhirnya nggak konten-konten gitu loh. Jadi, nah ini juga yang jadi bilang, anggaplah dia punya dua tempat. Nggak banyak, kan cuma 2 tempat ya. Tetapi kita juga bisa mengambil, maksudnya kayak gimana caranya? Jangan Anda uploadnya, yang misalnya tempat yang A, baru B. Jangan. Diselang-seling. A, B, atau A, B. Jadi supaya orang juga melihat, oh ya ada ganti-ganti suasana ya. Lagian dari satu sisi aja, misalnya Anda melihat di dalam YouTube misalnya, di dalam yang tema ini ya. Jadi Anda ngelihat bisa berdua, bisa sendiri. Nah itu juga yang membuat orang kan akhirnya merasa nggak jenuh ya lihatnya kayak begitu aja. Pokoknya kalau salah satu dari kami sendiri, berarti yang tidak hadir itu lagi ngamen. Jangan dibuka dong. Atau kalau tiba-tiba Anda merasa, loh kayaknya gue udah pernah nonton deh bulan lalu. Itu rerun, berarti kami berdua sedang ngamen. Ya, untuk menghubungi kami silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di bawah ini. Ya, namanya juga Hardliners ya, pendengar dan pemirsa. Kami ini kan cari makannya dari ngajar. Ketika tiba-tiba di jadwal siaran, ada undangan mengajar. Kita tuh termasuk ini gak sih bro ya? Nih melenceng sedikit gak apa-apa ya? Boleh. Kita termasuk pahlawan tanpa jasa gak sih? Kan kita di dunia pendidikan ya. Ya itu guru kan? Iya guru. Karena kita guru itu kan guru, trainer, dosen, pendidik, coach ya.
Tapi menurut saya istilah itu harus diubah mindsetnya. Kenapa? Kalau dianggap sebagai tanpa tanda jasa dalam bentuk misalnya medali, piala atau materi. Enggak, no. Saya nggak setuju kalau soal itu. Oke. Ya, karena tanda jasa itu memang tidak selalu materi. Iya. Tetapi bagaimana kita menunjukkan penghargaan kita kepada mereka-mereka yang berkontribusi pada masa depan sebuah peradaban. Kalau kita tidak menjamin kehidupannya. Contoh, saya bukan kampanye jadi calon presiden ya. Meski kalau calon gubernur kali ya. Enggak, saya nggak mau. Saya harus minimal capres. Ngeri. Boleh dong. Ngeri. 2029 saya jadi menteri dulu, habis itu 2034 ya. Iya, 34. Ini kata 5 betul. Amin dong. Amin. Lu amin. Masalahnya gini, kalau nggak boleh lu amin percaya aja. Saya jadi apanya dulu. Nah, kalau gua jadi lu pasti minimal menteri. Oh gitu. Makanya doakan teman itu yang baik-baik. Jangan kita doakan orang lain itu yang jelek. Iya. Kan? Karena saya takutnya nanti kalau cuma jadi menteri dalam waktu menteri aja cuma jangan salah. Cuma jadi menteri 1 bulan lalu tiba-tiba dia reshuffle. Ya makanya lu berdoa biar gue bisa 3 periode. Ya kan? Ngeri banget ini. Enggak, yang penting pesannya begini, kita harus doakan orang lain itu selalu yang baik-baik. Ya, karena kalau yang baik itu akan kembali juga kepada pendoanya. Bro Doni, berarti saya mau doain yang baik-baik dulu. Baik. Pokoknya ya boleh dong kita berharap yang tinggi kan. Tapi percayalah bahwa di atas itu ada yang namanya kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, by the way, kenapa sampai ngomong gini ya? Tadi terakhir apa sih? Saya mau bahas apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Oh iya, kenapa bisa lari jauh sana ya? Jadi capres. Maksud saya begini, ya kita harus menghargai para guru. Ya, salah satunya dengan misalnya nih, ini masukan buat pemerintah ya kan. Sebentar, saya ambil pos dulu dong. Karena kakek saya juga guru, bro. Oh iya. Ya kan, ya meski kemudian saya juga jadi guru, walaupun bukan guru seperti kakek saya ya kan, tapi saya juga mengikuti jejak kakek saya. Nah, kenapa? Kalau kita menghargai sebuah profesi dengan memberikan kepastian, ya contoh bagaimana profesi guru itu kemudian mendapatkan kepastian hukum, ya dia bisa menjalankan perannya dengan baik, ya kemudian dia bisa mendapatkan haknya dengan baik, maka orang itu fokus ngajar, maka dia akan fokus untuk menjalankan profesi, nggak usah mikir lagi tiba-tiba pulang ngajar, aduh saya belum bayar listrik nih, kemudian dia jualan. Terganggu kan? Nah, kalau Anda merasa bagian dari sebuah peradaban dan Anda dilahirkan di sebuah peradaban yang baik, itu pasti salah satunya karena peran guru. Luar biasa. Go Doni for 2029. Guru yang kedua, ya. Yang pertama orang tua. Dan dalam orang tua yang paling utama siapa? Ibu. Ini jadi kayak temanya terlalu mendalam sekali ya. Ya, lu mancing sih. Iya. Oke. Ya udah gitu aja ya. Kita kembali ke soal tempat. Iya, kan? Soal tempat. Ya jadi kalau misalnya tadi bilang by the way tadi durasi gitu nggak? Tenang aja, aman lah ya. Aman ya. Pahlawan tanpa tanda jasa dulu nih saya mau bilang. Iya. Kalau saya nggak setuju, harus dengan tanda jasa. Harus berarti. Iya, meski tanda jasa itu tidak berupa medali atau setelencana ya atau sertifikat atau piagam enggak. Tapi kita harus mengapresiasi mereka. Nah, cara kita mengapresiasi mereka atau kita sendiri yang menjalankan profesi sebagai guru itu harus mengapresiasi tugas kita dan profesi kita sendiri. Anda harus menghargai, Anda harus bangga, dan cara menghargai itu adalah meningkatkan keahlian dan kompetensi. Ya kan? Jadilah orang yang berbeda. Kalau Anda guru, jadilah guru yang berbeda. Ya kan? Jangan yang biasa-biasa aja. Dan aku paling sebel nih, Coach. Kenapa? Bro, itu di acara lain ya. Bro Roni, kalau orang ditanya profesinya apa, dia menjawab begini, ya saya kan cuma guru. Kenapa harus ada kata cuma? Nggak boleh, ya kan? Apapun profesi Anda hardliners, ya maaf ya, misalnya Anda jadi kasir di sebuah toko swalayan, ya Anda tukang parkir, jadi tukang parkir yang hebat. Jadi tukang parkir profesional, jadi kasir profesional. Pasti Anda akan sukses karirnya. Pada zaman dulu nih bro ya, kalau namanya guru kan kalau misalnya di Chinese sana ya dipanggil kan Lause. Lause. Jadi kalau dipanggil namanya Lause tuh orang yang sudah punya pengalaman, ya kan punya banyak pengikut, banyak murid yang ngantri buat belajar. Pakai jubah lagi. Iya, pakai jubah. Yang penting asal dia tetap Lause, jangan jadi Lausu. Apalagi Laucua. Ntar lagi lo tahun Laucua lo. Ini buat kasih tahu dulu ya hardlinersnya. Jadi kalau misalnya apaan sih coba ya. Jadi kalau Lausu itu sebenarnya ada tikus. Ya kalau Laucua tuh ya ular tua maksudnya. Jadi kalau misalnya jadi contoh ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini, setuju nggak nih bro kalau orang bilang bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia? Setuju ya. Setuju. Padahal kalau menurut saya enggak. Kenapa begitu? Lebih mulia misalkan untuk
binatang sebenarnya daripada Karena? manusia. Loh kok bisa gitu ya? Iya. Coba contoh ya. Kita makan telur nggak setiap hari? Misal Saya makan telur. makan. Iya makan telur kan? Ayam ada nggak ya minta? Ya jangan diaduk apa istilahnya diobrak-abrik dong logikanya. Karena dalam kehidupan manusia dan hewan itu yang membedakan kita dengan hewan kan kita punya akal pikiran. Iya. Super sekali. Super sekali. Tapi saya masih makanya berpikir manusia gitu. tidak boleh berperilaku seperti hewan. Iya, enggak. Saya cuma memikirkan begini aja. Kalau misalnya banyak orang mikir, oh tanda jasa. Orang ayam aja bertelur tiap hari telurnya Nggak pernah diambil. minta tanda jasa ya. Dia nggak pernah protes. Tiap besok dia pasti bertelur lagi gitu loh ya. Sapi aja setiap hari diperah, nggak pernah tuh yang ngamuk-ngamuk dia nabok orang, enggak. Terima kasih ayam, terima kasih telur. Ya makanya saya sangat setuju dengan ajaran cinta kasih. Ya, menghargai, menghormati kehidupan. Ya, apapun yang kita alami selama kita masih hidup, kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya, karena kehidupan itu menurut saya adalah sebuah berkat yang luar biasa yang kita miliki. Ya, tidak mungkin kita itu lahir itu kalau Tuhan tidak punya rencana. Ya, mungkin Tuhan memang sudah rencana. Coach Bro Roni itu memang lahir sebagai coach ya kan, sebagai trainer gitu kan, dengan banyak sertifikat. Ini lagi chiropraktik lagi gitu kan. Nah, itu sudah rencana Tuhan. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya, Tuhan, ini tidak saya inginkan atau why me gitu. Tuhan jawab, why not? Karena kadang kita melihat belum sampai ujung kan. Jadi ya menurut saya itu nikmati saja lah. Kalau Anda bisa bagikan soal-soal itu melalui media sosial atau konten Anda, hal-hal positif, mau lokasinya dimanapun, tempatnya dimanapun. Kalau dari perspektif saya di bidang komunikasi, ya meski tempat itu penting ya, visual kan, karena orang akan melihat visual dulu, ya dalam 5-10 detik pertama kan, nah baru suara dan isinya. Nah, tapi menurut saya fokuslah pada hal-hal yang positif, karena akan kembali ke Anda juga. Betul. Tapi kadang-kadang gini bro, orang bilang kan bahwa tempat itu nggak penting. Ada juga yang bilang seperti itu ya. Tapi Anda tahu nggak? Kita belajar aja juga dari tetap binatang ya. Contoh kayak misalkan pecinta hewan ternyata ya. Iya, kayak misalnya contoh, Anda mau misalkan untuk panen dari sarang burung walet. Coba Anda pikirkan, peternak burung walet. Dia mikirin banget tempat harus ada kayak gimana, harus ada suara. Supaya apa? Menimbulkan namanya suatu mood. Nah, jadi boleh nggak ada tempat tertentu orang untuk misalkan ngonten? Boleh. Ya kan, tapi tujuannya bukan hanya untuk itu doang aja, bukan hanya untuk menimbulkan namanya mood, tapi harus bisa ada relate, ya kan? Tempatnya juga mungkin harus ada sesuatu pencahayaan yang bagus karena itu ditampilkan secara visual, ya. Dan tempat itu jangan menjadi suatu namanya beban. Kadang-kadang orang wah udah kayak gini. Coba kalau peternak burung walet, ya, dia cuma mikir kan, waduh nih nanti susah-susah, dia nggak jalan-jalan itu kan. Maka harus dibangun pelan-pelan gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gini, pelan-pelan ya, nggak boleh buru-buru ya. Jadi kalau ini ilmunya dari para influencer pasti setuju nih. Jadi bilangnya 100 video pertama itu pasti nggak benar. Maksudnya wah kurang ini, kurang itu, masih nggak bagus lah. Dan justru di sanalah Anda baru belajar. Jadi nggak bisa dibilang, wah kita udah ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Nggak jaminan. Bikin 100 video pertama udah pasti langsung bagus. Mungkin ada, ya saya setuju, mungkin ada. Tapi mungkin tidak banyak. Karena kita belajar itu sebenarnya yang paling bagus adalah dari kesalahan. Betul. Iya kan? Tidak harus kesalahan kita loh. Iya. Kadang kesalahan orang lain, ya kalau kita bijak, kita mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. Cuma kadang kan manusia itu kan kalau belum ngalamin sendiri, makanya saya suka satu buku nih, dan saya rasa sih belum ada lagi buku lain yang sama kayak dia ya. Nah, kalau saya sama buku, tahu nggak buku apa? Buku tabungan. Iya. Kalau kita lihat, contohnya gini bro, kalau misalnya kita lihat misalnya untuk buku pengembangan diri, pengembangan diri itu bahasa Inggrisnya apa ya? Self development. Bukan, dia kalau di toko buku beda. Enggak. Self apa? Lupa saya, kalau di toko buku namanya self apa. Ya tergantung toko bukunya. Iya. Self improvement lah ya. Iya, self improvement. Self improvement. Nah, jadi banyak kan kalau misalnya kita pengen namanya self improvement, belajar tentang apa? Kesuksesan. Pokoknya buku-buku tentang success story ya kan. 100% orang yang berhasil dalam ini. Mengapa orang bisa berhasil dalam ini? Pokoknya kayak gitu. Dan ini saya suka. Ternyata bapaknya kaya raya. Iya, dan ternyata di situ dia nggak kasih tahu, asalkan dibuka, dikasih modal bapak gua
Network bapak gue nggak ada tuh di Dia situ. tetap mulai sendiri tapi modal sudah ada. Iya. Dia sambil nyinyir banget sih. saya Gak usah sirik dipancing. gitu. Nah, ini balik lagi ke bukunya tadi ya. Koko ingetin durasi ya. Kita sampai asik ngobrol. Iya. Oke, balik ke buku ya. Ya, bukunya ini dari Malaysia. Oh, Jadi Malaysia. pengarangnya Malaysia ya. Apa isi buku itu? Dari salah satu pengarang namanya Billy P.S. Lim. Nah, tahu nggak? Saya tahu. Apa nama bukunya? Nggak tahu Ayo. bukunya. Nah. Billy-nya tahu. Billy-nya. Iya. Ini nama Billy banyak. Billy the Kid. Masih ingat yang zamannya cowboy ya kan? Ini Apa nama bukunya? Bukunya adalah Dare to Fail. Oh iya. Dare to Fail. Aku pernah baca. Oh benar. Isinya yang mana? Tapi sudah lupa. Karena setelah aku baca, mending gua fail aja deh. Setelah gua fail, gua nggak akan masuk ke fail yang sama. Jadi tapi fail yang lain. Iya. Sebenarnya konsep yang dibangun dia itu bagus ya. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya gini loh. Banyak buku-buku sukses tapi tidak mengantarkan orang untuk sukses. Iya. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat orang di ujung kan. Jadi walaupun dia cerita doang. Iya. Sedangkan Dare to Fail adalah berani dari awal kita udah menanamkan mental bahwa kita siap untuk gagal. Betul. Ya kan? Dengan kita siap untuk gagal maka kemenangan akan jadi bonus. Iya. Ya setuju. Kan? Kita dapat uang itu bonus. Coba kalau orang pikir ya, udahlah, aku mau bikin yang penting video dulu aja dah. Tempat di mana aja nggak apa-apa. Ya kan? Kita bicara soal tempat kan. Intinya jalani dulu. Jalani dulu. Jadi prosesnya. Oh ternyata yang ini nggak berhasil, itu nggak berhasil. Oh ini yang bagus baru ketemu. Cerita dia. Oh dulu saya itu mah udah nggak ada rasa. Iya kan? Maka yang benar itu adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk gagal dulu. Iya kan? Nah coba gini, saya mau cerita sedikit nih bro ya tentang. Bener nih sedikit. Karena waktunya sedikit, memaksa kita. Jadi waktu ketika pertama kali keluar dari perusahaan, saya udah tahun berapa masih ingat? 2012 12 awal. 12 tahun dong ya? Iya, 12 tahun sekarang. Mengarungi yang sesuatu hal yang naik turun tidak jelas ya. Yeah. Dan kita cuma sisa memang sempit sekali. Nah, jadi bagaimana saya keluar itu karena saya mempunyai bekal bahwa saya sudah sukses di perusahaan. Jadi sebenarnya GR dulu bang ya. Yes, itu semangat yang salah sebenarnya menurut saya sih. Ya kan akhirnya kayak gimana? Oh ternyata di luar itu tidak seperti apa yang saya harapkan. Iya, jadi beda. ketika mengalami namanya penolakan, ketika mengalami tidak sesuai dengan itu drop mentalnya. Ya makanya benar itu kata dare to fail. Iya. Ya lu udah merasa udah sukses di dalam, lu berani kan? Nah keluar, ternyata lu berani untuk fail kan? Nah, dari situ belajarannya sebenarnya. Tapi semangat yang dibawanya sebenarnya salah. Itu di awalnya. Nah ini jadi buat sebagai karena buat penutup juga tips berarti ya tentang namanya tempat. Jadi hardliners bagi siapapun yang ingin konten, bagi dari kaum generasi baby boomers ya, generasi X, milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen yang masa depan lagi, apapun ya. Kalau misalnya Anda mau mencari tempat, pertama yang Anda harus pikirkan adalah tempat ambience-nya dulu. Bener nggak? Bisa sesuai, bagus nggak untuk yang Anda masukkan di dalam media sosial. Yang kedua, kalau bisa, ini saya bilang kalau bisa, Anda relate ya dengan headlines-nya, dengan kontennya. Jangan kalau misalnya contoh gini, Anda bahas masakan gitu kan ya, tapi Anda mungkin perginya di dalam goa. Mungkin tapi ya beda lah ya, maksudnya ini bukan ini masakan steak tapi di goa. Ya yang bener aja gitu loh ya. Mungkin cocok tapi Anda harus bawa tema sesuatu lah ya di situ ya. Yang ketiga, jangan jadikan beban karena kalau misalnya Anda taruh di satu tempat, Anda bisa kok dengan berbagai angle, dengan berbagai cara teknik nanti Anda juga bisa masukkan nanti untuk episode berikutnya ya. Cara bisa Anda gunakan dengan cara yang berbeda kok walaupun dengan tempat yang sama. Jadi yang keempat, yang terakhir, udahlah mulai ngonten aja dengan tempat yang tersedia. Nah itu dari saya bro. Silakan bro. Habisin. Ya saya ingat kata-kata sebuah iklan di luar, mulai aja dulu. Tapi secara visual, ingat kalau konten Anda itu visual, dimanapun tempatnya, pastikan dua hal. Yang pertama, jangan sampai backlight. Ya, karena fokus kepada Anda kan. Dan yang kedua, pastikan tempat itu mensupport penggunaan alat-alat produksi Anda. Ya, karena kalau tempatnya kemudian bagus, tapi kemudian tiba-tiba kena apa itu air gitu kan atau kena panas ya akhirnya perangkat untuk memproduksi kontennya tidak maksimal, akhirnya kontennya pun bisa jelek. Nah, itu yang bisa kita sampaikan hardliners untuk kesempatan edisi kali ini tentang pentingnya tempat. Dan kayaknya episode depan kita masih nggak jauh-jauh ya soal tentang konten ya. Iya, masih demi konten ini. Demi konten ya. Oke, anyway, terima kasih yang sudah
selalu menyaksikan program Dokter Talk melalui 100,6 Heartland FM dan juga yang menyaksikan melalui channel YouTube Heartland Network di seluruh Indonesia. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan kritik saran ataupun komen melalui channel YouTube di Heartland Network. Akhirnya kita berpisah sampai di sini. Jangan lupa Jumat pekan depan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat jumpa lagi dalam Dokter Talk. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Bye bye. Dadah.